Mayahi, Mayahu, Mayaho, Mayaha, Mayahi, Mayahu, Mayaho, Mayaha, Mayahi, Mayahu, Mayaho, Mayaha. Halo, saya. Apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa lagi. Apa kabar denganmu? Rindukah kau padaku? Ketemu lagi. Apa aku ini mimpi? Kalau boleh jujur padamu, ingin pelukan, terus buka-bukaan. Tapi aku takut bokapmu yang sangarnya kayak preman, pengennya sih buka-bukaan. Tapi sekarang jangan buka-bukaan. Kalau kamu sudah nggak tahan, kita kawin bulan depan. Halo, saya. Apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, rekan Bapak Ibu mengganggu waktunya sebentar. Sini saya diberi tugas untuk mempresentasikan atau menyampaikan proyek hasil dari kegiatan PKG. Apa itu PKG? Yaitu pengembangan kompetensi guru dikhususkan untuk guru PJOK. Itu program ini tuh dibuat oleh dari Menteri Pendidikan. Yang mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang lain juga akan menyusul mengikuti. Oke, langsung saja. Proyek yang akan saya buat yaitu tentang rencana tindak lanjut RTL tradisi yang terlupakan, yaitu permainan tradisional atau gebrak sodor. Next, Pak. Untuk itu ada latar belakang, yaitu latar belakangnya peserta didik kita saat ini itu masuk di sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur di Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai-nilai tradisi lokal leluhur dari Indonesia ini tentunya, yaitu bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online kebanyakan. Maka dari itu Penjaskes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikisnya, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Maka dari itu permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Bisa next, Pak. Untuk tujuan program yang saya buat ini, yaitu yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman, khususnya di Indonesia ini. Yang kedua, yaitu melestarikan permainan tradisional. Kan sudah permainan ini sudah tertinggal kalah dengan permainan game online itu tadi. Yang ketiga yaitu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meninggalkan atau meningkatkan kebugaran. Yang terakhir, terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan permasalahan. Adapun capaian yang diharapkan yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Ada juga eksplorasi atau kegiatan untuk mendapatkan pengalaman baru, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik tadi tentang gebrak sodor tadi. Berikutnya ada proyek
atau proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Adapun struktur program dan mitra ini mungkin melibatkan rekan-rekan juga dalam proyek ini, yaitu yang pertama, program yang dibuat merupakan co-kurikuler atau kegiatan yang bisa dibuat ekstrakurikuler juga, yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional tadi, yaitu gobak sodor. Yang kedua, murid yang terlibat itu bisa dari kelas 3 sampai dengan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya yaitu tentang penanggung jawab. Yang pasti penanggung jawab itu kepala sekolah. Berikutnya ada KBS, yaitu kelompok belajar kita. Kita kan sudah membentuk kelompok belajar sama itu atau siswa. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas. Nah, mungkin rekan-rekan masih ingat waktu itu kita dibentuk tim belajar KOBEL, kelompok belajar bersama itu tadi. Yaitu yang komunitas praktis yaitu Bangun Jiwa Raga, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru makor dalam pengarahan. Berikutnya ada mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Adapun kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Untuk kapasitas yang dimiliki, yang pertama itu ada sekolah memiliki tentunya kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang profesional. Teman-teman semua sudah profesional dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua ada murid yang berjumlah sekitar kurang lebih 200 Bu ya, dari kelas 3 ya Pak ya? 232. Itu untuk keseluruhan dari kelas 1 juga ya. Ini kita coba ambil dari kelas 3 sampai kelas 6. Menurut saya lebih baik seperti itu kalau menurut saya. Terus ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup atau halaman, bisa digunakan menjadi 2 lapangan gobak sodor. Terus sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Untuk rencana evaluasi, otomatis setelah melakukan kegiatan kita pasti mengevaluasi. Yang perlu kita evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan, maksudnya evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan itu selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan lagi, yaitu melihat dari umpan balik murid. Terus berupa kuesioner atau wawancara, terus mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, dan juga menyatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam atau untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ tadi. Lanjut ke berikutnya, yaitu kemungkinan dikhawatirkan, yaitu biasanya tantangan kita biasanya itu cuaca, hujan atau panas yang terlalu kering, yang dapat ditunda diganti di hari yang lain. Kegiatan sekolah yang bentrok, artinya atau bertumburan saat kegiatan ini berjalan, ada bentrok dengan jam pelajaran yang sedang aktif belajar karena dilakukan pas hari efektif. Ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Itu dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK atau di hari-hari, misalnya di hari Sabtu kegiatan ke-5, kita bisa berjalan dengan melakukan kegiatan ini. Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada pertanyaan untuk kegiatan ini, untuk apa sih, gimana sih? Itu mungkin kalau ada tambahan, setidaknya tambahan apa yang kurang. Harapan saya kegiatan ini berjalan di awal tahun besok. Ini melibatkan rekan-rekan semua. Kegiatan ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Mungkin ada tambahan Pak Bagio? Cukup ya? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tingkah yang kurang berkenan dari Bapak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah, ayah, ayah,